Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali malam ini kita berjumpa dalam pembelajaran kita pengantar ekonomi. Kita masuk ke session ekonomi makro. Ya. Kali ini kita eh, belajar pada materi tentang uang, inflasi, dan perekonomian terbuka. Ya. Adapun PowerPoint telah saya share di e-learning ya, e-learning Pancabudi. Silakan Anda untuk mendownloadnya dan membahasnya serta mempelajarinya. Saya juga sudah buka forum diskusi tanya jawab apabila Anda ada yang belum jelas, belum paham atas materi tersebut. Sedangkan video ini adalah sekedar membantu Anda tentang pelajaran singkatnya ya, pengertian-pengertian uang, apa yang dimaksud inflasi dan perekonomian terbuka. PowerPoint itu cukup banyak slide-nya, ada 60. Pelajarilah dengan perlahan-lahan ya. Untuk itu silakan perhatikan slide berikut ini yang saya share ya. Jadi kita hari ini berbicara tentang uang ya. Tentang uang, inflasi, dan perekonomian terbuka. Ya. Ini merupakan kegiatan suatu negara, ya. Kegiatan suatu negara di dalam membuat ekonominya baik dan benar, ya, sesuai dengan keinginan, ya. Keinginan pemerintah dan juga keinginan rakyat. Nah, keinginan kalau kita keinginan rakyat Indonesia ya. Apa uang itu? Uang adalah persediaan aset. Jadi uang itu bisa juga sebagai persediaan asetnya. Sedangkan uang juga bisa digunakan untuk transaksi jual beli ya. Transaksi jual beli dan juga bisa diasumsikan sebagai salah satu jenis kekayaan kita ya. Jadi ada uang itu bisa untuk persediaan aset dan digunakan untuk transaksi jual beli dan juga merupakan salah satu jenis kekayaan. Inflasi terjadi adalah karena kenaikan tingkat harga rata-rata ya. Jadi setelah dihitung misalnya inflasi itu 1 digit ya. Jadi untuk negara sedang berkembang seperti kita ya, batas inflasi yang dianggap normal itu adalah di bawah di bawah 2 digit ya. Jadi 9, 9, 8. Tetapi kalau sudah di atas harga rata-rata, misalnya 10, 11, 12, maka itu dianggap inflasi sebesar selisihnya. Sehingga apabila terjadi inflasi, maka Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, ya, Gubernur Bank Indonesia akan membuat kebijakan dalam rangka menetralisir ya. Terutama kalau Gubernur Bank Indonesia adalah membuat kebijakan peredaran uang ya. Sedangkan Menteri Keuangan mungkin dari segi tarif, pajak, dan biaya masuk dan sebagainya ya. Jadi inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga adalah tingkatan di mana uang ditukarkan sebagai barang dan jasa. Fungsi uang adalah untuk sebagai penyimpan nilai ya. Sebagai unit hitung dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonversi menjadi sesuatu lain ya, maka itu disebut dengan likuiditas ya. Jadi uang dibelikan mobil, maka mobil itu disebut likuiditas uang. Disebut likuiditas uang. Karena sudah bertukar nilainya atau bentuknya dari uang kertas atau uang yang kita punya menjadi satu unit mobil. Jadi kita sudah mempunyai aset sebesar uang yang kita keluarkan berubah menjadi satu unit mobil.
Penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tampaknya kita terpaksa harus melakukan barter. Ya. Kalau tidak ada uang, maka kita kembali ke zaman dahulu, barter. Jadi ada beras dibarter dengan ikan. Ya. Tetapi dalam hal ini tidak semua keinginan berdua itu yang saling bertukar itu sama. Ya. Misalnya si A dia menginginkan ikan dan si B menginginkan beras, ya mungkin itu bisa ketemu untuk barter. Tapi kalau berbeda keinginannya, maka proses barter itu tidak ketemu. Maka uang merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi. Jenis-jenis uang ada namanya fiat money atau uang atas tunjuk. Ini biasanya tidak mempunyai nilai intrinsiknya atau tidak mempunyai nilai angka yang jelas ya atau tidak bisa dinilai. Ya. Ada yang uang merupakan komoditas, ya, uang komoditas. Jika orang menggunakan emas sebagai uang, maka perekonomian itu dikatakan berstandar emas atau gold standard. Ya. Cerita uang ini adalah bahwa pada masa yang lalu pemerintah dapat terlibat dalam sistem moneter untuk dapat membantu rakyat mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah sangat mahal karena kemurnian beratnya harus diverifikasi, juga koinnya lebih banyak dikenal daripada batangan emas. Jadi semula pemerintah menerima tabungan ya dari publik atau rakyat yang ditukar kemudian dengan sertifikat emas. Ya. Karena kalau membawa emas kemana-mana beratnya minta ampun dan bisa menjadi ajang perampok ya, mencuri di sepanjang jalan, ya, penyamun dan sebagainya. Lalu pemerintah mengganti, artinya emas yang dipunyai rakyat itu ditukarkan di suatu tempat sehingga tempat tersebut lalu mengeluarkan sertifikat emas. Jadi yang dibawa oleh rakyat atau pedagang adalah lembar-lembar kertas. Itu bisa ditukarkan setara dengan emas yang disimpan di tempat penyimpanan emas tadi. Ya. Jadi mata uang itu berharga sama dengan emas itu sendiri. Ya. Jadi lebih mudah membawa kertas daripada membawa emas. Hasil akhirnya adalah karena tak ada yang meminta emas lagi, artinya mereka sudah tidak peduli lagi dengan emas yang disimpannya, maka uang kertas itulah atau sertifikat kertas itulah yang diperjualbelikan. Beli barang ditukar dengan dibayar dengan sertifikat emas itu. Jadi mereka tidak berpikir lagi akan mengambil emasnya. Sehingga jadilah sampai sekarang maka uang yang berstandar emas itu berubah menjadi uang kertas yang kita lihat sampai sekarang. Itulah sejarah daripada uang ya, uang kertas ya, uang kertas. Semula itu emas ya. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah peredaran uang. Ya. Jadi uang itu harus pas, jangan berkurang di pasaran dan juga jangan berlebih. Ya. Sehingga pemerintah atau gubernur Bank Indonesia atau Bank Indonesia akan selalu memantau peredaran uang. Ya. Jadi apabila terjadi sesuatu, apakah uang itu berlebih atau uang itu berkurang, maka Bank Indonesia akan melakukan yang disebut operasi pasar terbuka. Ya. Jadi kalau uang beredar itu meningkat, ya, jumlah uang beredar itu meningkat, maka Bank Indonesia akan membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Ini cara untuk menurunkan tingkat jumlah uang yang beredar meningkat. Sedangkan apabila jumlah uang beredar itu menurun, maka pemerintah akan menerima uang yang di masyarakat. Jadi menerima atau bisa ditukarkan ke bank sentral, lalu bank sentral akan menghancurkan uang yang diterima dari masyarakat itu. Ini adalah yang lazim dilakukan oleh
negara-negara, terutama yang menganut sistem perekonomian terbuka. Jadi yang harus dikontrol oleh Bank Indonesia adalah jumlah uang yang beredar. Jadi Bank Sentral itu ada tiga cara dia mengatasi jumlah uang beredar. Pertama, dia akan melakukan operasi pasar terbuka, bisa membeli atau menjual obligasi pemerintah. Kemudian bisa juga dengan mengubah persyaratan cadangan di Bank Indonesia. Jadi bank-bank BUMN, bank swasta, itu mereka membuat cadangan di Bank Indonesia. Jadi persyaratan cadangan itu bisa ditingkatkan. Apakah 10 triliun, ya, 20 triliun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa mengubah tingkat diskonto atau tingkat suku bunga. Ya. Jadi ini adalah tiga cara Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas uang itu adalah M dikali V sama dengan P kali T. Ya. Value ya. Jadi money atau uang dikali perputaran, ya, perputaran, lalu sama dengan harga dikali transaksi. Ya. Jadi uang dikali perputaran, berapa perputarannya itu sampai kira-kira sampai ke kita. Ya. Misalnya kita membeli sabun ke toko, lalu toko nanti beli lagi, berputar uang itu, diasumsikan berputar berapa kali. Itu sama dengan harga dikali jumlah transaksi. Jadi itulah rumus teori kuantitas uang. Dan ini udah menjadi teori yang baku. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang inflasi ya, inflasi ya. Tadi uang saya pikir sudah paham ya. Nanti silakan baca-baca slide yang ada telah saya share ya. Kemudian kan ada beberapa pakar, beberapa pengamat politik, udah cetak uang aja. Pikirnya gampang ya, mencetak uang itu gampang, tetapi apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi inflasi ya. Terlalu banyak uang yang beredar di pasarannya. Jadi mencetak uang itu akan menerbitkan pajak inflasi ya. Jadi ini sangat dibatasi oleh pemerintah. Jadi mencetak uang itu sekedar menambah atau mengganti ya, uang yang telah dihancurkan di pasarannya. Jadi uang yang rusak-rusak, ya, uang yang telah hancur itu sudah dihitung, maka pemerintah akan mencetak uang sebanyak uang yang telah dihancurkannya. Agar apa? Agar perlunya adalah membicarakan tentang pengangguran. Jadi pengangguran itu termasuk bagian daripada ekonomi makro. Pengangguran ini sangat perlu dihitung. Artinya jangan sampai melewati titik atau satuan yang dianggap membahayakan. Karena semakin banyak orang menganggur, maka perekonomian akan terganggu. Banyak yang terganggu karena pengangguran. Pertama, bisa jadi karena orang akan menjadi lapar ya kalau menganggur, tidak punya pekerjaan, sehingga akan kriminalitas, ya, terutama kriminalitas akan bertambah. Ya. Banyak begal-begal ya, dan sebagainya. Ya. Ini yang menjadi kekhawatiran atau selalu dipantau oleh pemerintah berapa jumlah pengangguran. Jadi tingkatnya ada yang ideal ya. Jadi pengangguran misalnya sekitar 15% ya, itu dianggap masih wajar ya. Karena bagaimanapun pengangguran itu tidak bisa dinolkan. Pengangguran itu tidak bisa ditiadakan ya.
tetap ada, cuman angkanya harus dalam pantauan atau nilai yang bisa diwajarkan. Ya. Artinya wajarlah itu masih ada penganggurannya, sehingga pemerintah akan bisa memutuskan apa yang akan dilakukan. Kalau tingkat pengangguran tinggi, tentunya pemerintah harus bekerja untuk membuat lapangan-lapangan pekerjaan baru. Ya. Tapi kalau masih di bawah angka wajar, maka diharapkanlah peran swasta yang lebih, peran swasta atau BUMN negara yang lebih berperan untuk bisa menambah pengangguran, bisa menambah pekerjaan. Baik, coba kita buka dulu slide yang berikut ini ya. Slide sudah saya share di e-learning ya. Kita tetap pakai e-learning ya untuk pertemuan ke-12 ini ya. Jadi kita masih tetap pakai e-learning. Jadi di dalam materi pengangguran ini ada namanya pemutusan kerja atau PHK ya, yang bisa kita ketahui, pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada namanya perolehan pekerjaan dan tingkat pengangguran alamiah. Ya. Tingkat pengangguran rata-rata ya, dalam perekonomian yang berfluktuasi itu disebut tingkat pengangguran alamiah ya, atau natural rate of unemployment. Ini bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran di mana perekonomian itu bergravitasi ya, artinya naik turun dalam jangka panjang ya. Beberapa persamaan dasar yang membangun model dinamika antara angkatan kerja itu menunjukkan apa yang menentukan tingkat alamiah. Ya. Jadi tingkat alamiah pengangguran itu bisa dihitung. Ya. Sehingga dalam notasi ini tingkat pengangguran itu adalah unemployment dibagi labor. Ya. Dibagi labor. Ya. Jadi U per L. Ya. Sehingga L itu adalah angkatan kerja atau labor. Ya. Kemudian itu sama dengan employment ditambah unemployment. Ya. Jadi jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang menganggur. Itu disebut dengan angkatan kerja. Ya. Jadi kita menotasikan tingkat pemutusan kerja sebagai S. Ya. Kalau ada pemutusan hubungan kerja itu dinotasikan sebagai S, sedangkan F adalah menotasikan atau memfungsikan tingkat perolehan pekerjaan. Sehingga bersamaan keduanya itu menentukan berapa tingkat pengangguran di suatu negara. Jadi fungsinya, jadi persamaannya jadi fungsi U atau unemployment itu sama dengan tingkat pemutusan hubungan kerja dikali E, employment ya. Jadi jumlah orang yang menemukan pekerjaan itu sama dengan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi ini adalah dari persamaan sebelumnya kita tahu E sama dengan L dikurang U, yaitu jumlah pekerja sama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Sehingga akhirnya akhir daripada persamaan itu U per L itu sama dengan S atau tingkat pemutusan hubungan kerja dibagi S ditambah fungsi ya, ditambah F ya. Itulah yang menjadi fungsinya itu ya. Jadi tiap kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran alamiah akan menurunkan tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK, ataupun bisa meningkatkan tingkat perolehan pekerjaan. Jadi tiap kebijakan yang mempengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja atau perolehan pekerja itu bisa mengubah kondisi tingkat pengangguran alamiah ya, atau
tingkat pengangguran rata-rata. Pencarian kerja dan pengangguran friksional. Jadi Anda sekalian yang belum bekerja itu dianggap pengangguran friksional ya. Jadi pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan ya. Jadi karena kalian ini kan masih belajar ya, masih kuliah, itu dianggap pengangguran friksional. Menganggur tapi bisa dikategorikan dalam kondisi orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi ekonom menyebutkan perubahan komposisi permintaan di antara industri atau daerah sebagai pergeseran sektoral atau sektoral shift. Karena pergeseran sektoral selalu terjadi dan dibutuhkan waktu bagi pekerjaan untuk mengubah pekerjaan. Sehingga bisa juga diterbitkan berbagai kebijakan, diantaranya adalah membuat asuransi pengangguran. Ya. Di negara maju orang yang menganggur dapat ini ya, dapat insentif ya, atau apalah istilahnya ya kalau di negara maju itu ya. Nah, sehingga orang yang menganggur ya, penganggur itu masih bisa makan karena mereka diberikan asuransi pengangguran namanya ya. Siapa yang berkewajiban di dalam membayar asuransi pengangguran itu? Ya, bisa 100% oleh pemerintah atau perusahaan. Jadi mereka memberi asuransi pengangguran kepada tenaga kerja yang habis di PHK atau pemerintah. Tapi juga bisa secara parsial, ya, tergantung tingkat di mana pekerja itu menganggur ya. Jadi bisa dilakukan oleh pemerintah bersama perusahaan, bisa juga di tingkat sektoral ya. Di dalam materi pengangguran ada juga istilah kekakuan upah, weak rigidity ya. Adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya ya. Jadi itu istilah kekakuan upah. Ya, jadi maksud kekakuan upah itu adalah gagalnya ya menyeimbangkan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja ya. Jadi kalau sama itu kan berarti pengangguran itu stabil ya. Karena sesuai permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja ya. Kemudian ada lagi istilahnya pengangguran struktural ya, atau structural unemployment ya. Jadi orang yang menganggur itu bukan karena mereka tak bisa menemukan pekerjaan yang paling sesuai. Menganggur itu bukan karena mereka itu tidak bisa mencari kerja, tapi mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi ada dua istilah di pengangguran, ada namanya kekakuan upah, artinya tidak bertemu antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kemudian ada namanya pengangguran struktural, atau mereka menganggur karena masih mencari pekerjaan yang pas, sesuai dengan keahlian mereka. Sehingga akhirnya pemerintah juga harus membuat undang-undang ya, agar undang-undang upah ya. Makanya sekarang ada nama UMP, UMR, itu adalah tujuannya untuk mencegah atau agar equilibrium permintaan dan penawaran itu bisa sama ya, bisa sama. Kemudian perusahaan-perusahaan juga dibenarkan untuk mendirikan serikat pekerja ya, atau serikat buruh ya, Jadi malah sekarang di kita ada partai buruh yang berubah menjadi partai politik ya. Itu adalah sekumpulan organisasi-organisasi partai buruh, organisasi buruh di perusahaan, akhirnya beberapa
pimpinannya atau beberapa stakeholdernya mendirikan partai. Jadi sama seperti di luar negeri ada istilahnya partai buruh ya. Artinya keberadaan partai ini adalah untuk meningkatkan daya tawar buruh ya, kepada pemerintah. Ya. Kemudian ada lagi istilah upah efisien. Itu menyatakan upah tinggi membuat pekerja akan lebih produktif ya. Jadi ada istilah upah efisien. Jadi ada tiga teori upah efisiensi ya. Pertama menyatakan upah akan mempengaruhi kesehatan ya. Yang kedua menyatakan upah tinggi akan mengurangi perputaran tenaga kerja. Sedangkan upah yang ketiga adalah menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan itu bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Ini adalah namanya teori upah efisiensi. Sedangkan yang keempat adalah upah tinggi memperbaiki upaya pekerja. Pengangguran itu tidak bisa dihilangkan atau dinolkan ya. Tetapi harus dibikin alamiah ya. Sehingga dalam slide ini nampak di situ adalah tren ya, tren di mana di tahun 50-an sampai 60-an itu pengangguran di bawah 5% ya. Kemudian 70-an sampai 80-an di atas ya. Di atas 6%, 90-an di bawah 5% ya. Kondisi pengangguran di Indonesia, saya minta Anda supaya mencari data di BPS. Berapa sih tingkat pengangguran kita di Indonesia pada tahun 2002 ya. Itu merupakan pertanyaan saya ya, karena tidak ada yang bertanya di e-learning, maka pertanyaan saya agar dijawab di forum diskusi tanya jawab e-learning, berapakah tingkat pengangguran tahun 2002 di Indonesia, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 ya. Silakan cari data di BPS dan jawab di media forum diskusi tanya jawab kita di e-learning ya. Ini adalah pengangguran Eropa, Anda baca saja, silakan dibaca saja. Baiklah mahasiswa sekalian, inilah penjelasan saya tentang materi 12. Saya harap Anda bisa paham tentang pengangguran ya, materi pengangguran ini. Untuk itu saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua.